Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Dan Sobat Miftah, pada video kali ini niat saya itu ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Miftah yang bertanya di kolom komentar video. Dan saya sudah memilih sepertinya ini ada tiga pertanyaan yang menurut saya cukup penting untuk kita jawab ya. Langsung aja ya. Yang pertama, pertanyaan dari siapa nih? Jamal Kadut ya. Pertanyaan dari Mas Jamal. Mau nanya Om, kok kenapa ya ikan Platykohaku saya sering lompat-lompat keluar tank? Apakah stres, kagetan, dan cara penanganannya gimana? Ya. Ini pertanyaan dari Mas Jamal. Jadi kalau misalnya ikan swordtail ya, atau ikan-ikan dari genus Scyphoporus, itu memang dia memiliki kemampuan untuk loncat ya. Kemampuan loncatnya itu dia tinggi, dan potensi dia itu untuk loncat itu tinggi. Kenapa potensi loncatnya tinggi? Itu sudah dipastikan. Biasanya ikan itu dipelihara itu di kolam ya. Biasanya ikan itu dipelihara di kolam yang terbiasa terkena hujan ya, biasanya gitu tuh. Kalau ikan diternak terbiasa kena hujan, dia itu nggak betah sama yang namanya tempat kecil atau tempat sempit, itu nggak betah. Apalagi kalau ada gemericik airnya, terus ada gelembungnya pakai aerator, itu benar-benar mancing dia buat loncat. Nah, jadi bukan karena stres ya, bukan karena kagetan, memang instingnya seperti itu. Jadi kalau ikan kolam ditaruh ember atau ditaruh akuarium, potensi loncatnya itu sangat tinggi. Nah, terus gimana cara penanganannya? Jadi cara penanganannya adalah ditutup terlebih dahulu. Kalau misalnya pakai akuarium ya biar terlihat masih rapih ya, pakai bisa kawat streaming. Ya bisa kawat streaming supaya cahaya lampunya tetap bisa masuk, atau ditutup kaca juga apa-apa, yang penting cahaya dari lampunya masih bisa masuk. Kan biasanya akuarium itu pakai lampu ya. Nah, atau pakai lampu celup. Kalau lampu celup kan otomatis walaupun ditutup pakai misalnya ya, yang nggak tembus cahaya itu nggak masalah, karena di dalamnya sudah ada lampu celupnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ditutup seperti itu sampai beberapa hari. Jadi ikan itu tetap dia pasti berusaha loncat, tapi ketika dia loncat dia akan mentok sama tutup kan. Dia bakal mentok sama tutup, terus dia gagal. Nah, dari gagalnya loncat itu dia nanti bakal ya instingnya itu ya udah dia nggak mau loncat lagi. Kenapa? Karena setiap dia loncat tuh dia selalu gagal. Nah, teman-teman bisa tutup itu ya beberapa hari. Saran saya ya lebih dari 3 hari supaya ikan itu terbiasa dulu. Kalau sudah terbiasa baru dibuka penutupnya, itu bisa nggak apa-apa. Dan insya Allah sudah nggak loncat lagi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang Miftah, saya mau tanya, kalau ketapang Bang Miftah kan nggak diolah dulu langsung dipakai, itu kan ada minyaknya, dan minyaknya berbahaya nggak untuk gapi? Nah, memang banyak ya di antara teman-teman yang dia ngolah dulu ketapangnya ya, dicuci dulu
ada yang dikasih garam dulu, direndam garam dulu, kemudian dijemur lagi. Tapi kalau saya pribadi langsung aja. Yang penting kita pastikan ketapangnya ya kering ya, bukan ketapang yang masih basah gitu, atau enggak habis kena hujan gitu. Jadi pastikan ketapangnya tuh kering, dan ketapang yang paling bagus itu ketapang yang renyah. Jadi kalau misalnya digenggam itu keras, itu ketapang itu bagus banget. Nah, jadi kalau ada minyaknya itu sepengalaman saya nggak jadi masalah ya, ya. Yang penting teman-teman jangan terlalu lama ngerendam ketapangnya. Jadi kalau sudah mulai larut, zat-zat yang ada di ketapangnya sudah larut ke air, itu bisa dibuang ketapangnya. Jangan dibiarkan sampai membusuk ya. Walaupun seandainya sampai membusuk sampai hancur pun ya kadang nggak ngaruh juga ke ikan, kadang juga nggak masalah. Cuma nanti res-resnya yang di bawah itu kan jadi kotor gitu loh, jadi kayak tanah gitu. Jadi bisa dibuang. 1 hari udah cukup lah, pokoknya ketapang itu direndam 1 hari, sudah mulai nyatu zat-zatnya, tinggal dibuang. Insya Allah kalaupun ada sedikit minyak-minyaknya nggak masalah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh iya bang, pernah nyoba jual ke tengkulak atau pasar ikan enggak? Pernah jual ke pasar ikan tengkulak. Oh jadi gini sobat Miftah. Jadi kalau misalnya tengkulak atau pengepul ya, kalau tengkulak itu otomatis kan dia levelnya masih di atas pengecer. Jadi sebelum pengecer itu tengkulak. Nah, tengkulak atau pengepul. Kalau teman-teman jual ke pengepul atau tengkulak, itu harganya luar biasa murah. Karena apa? Karena si tengkulak ini kan dia nyediakan ikan untuk para penjual atau yang punya toko ikan hias atau reseller gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus jual lebih murah dibandingkan kita jual langsung ke toko ikan hias. Jadi saran saya itu kalau pengen ngejual itu mending langsung ke toko ikan hias, jangan ke pengepul, karena harganya itu akan sangat hancur. Kecuali nih sobat kita bisa ternak ikan yang sangat minim operasional. Misalnya punya empang besar di sawah, airnya ngalir, cuma tinggal pakai keramba aja, ikannya dibiarin, cuma dikasih makan pelet lele, kemudian ikannya jadi banyak. Nah, yang seperti itu sih kalau mau jual langsung ke tengkulak nggak masalah, karena kan operasionalnya sangat kecil. Tapi bagi teman-teman yang ternaknya itu sudah pakai kolam semen atau kolam terpal, makannya juga kadang cacing, terus rutin juga dikuras. Nah, menurut saya nggak nutup. Kalaupun ada untung paling tipis banget. Apalagi yang ngasih makannya pakai cacing. Makanya kalau saya lebih senang langsung ke toko ikan hias. Langsung aja nawarin ke toko ikan hias. Itu untungnya lumayan daripada kita jualnya ke pengepul atau ke tengkulak. Nah, kalau jual ke pasar itu jual ke pasar ikan atau jual di pasar, kan beda nih. Kita ngejual ke pasar ikan sama kita jualan di pasar kan beda. Kalau jual ke pasar itu ya sama seperti tadi jual ke toko. Karena pasar ikan itu kan hakikatnya itu sebenarnya toko ikan hias, tapi dia itu bersekat-sekat atau lapak-lapak aja gitu loh. Misalnya di Purwokerto tuh ada misalnya pasar ikan Minarestu. Nah itu sebenarnya hakikatnya ya toko ikan hias sebetulnya itu, lapak-lapak itu. Beda lagi konsepnya dengan pasar ikan Purwonegoro. Kalau pasar ikan Purwonegoro itu dia justru bisa dibilang yang jualan di situ adalah tengkulak atau produsennya atau peternaknya yang jualan di Purwonegoro itu. Justru kalau misalnya saya mau jualan di Purwonegoro itu sangat bisa. Kenapa? Karena
Sistemnya di Purwonogoro itu cukup membuat kartu anggota KTA misalnya, bayar, terus nanti setiap harinya setiap buka hari Minggu atau hari Sabtu, setiap jualan itu pas pulang tinggal ngasih biaya ngelapak di situ. Kalau nggak salah per jualan itu 3.000 rupiah kalau nggak salah, 3.000 apa 5.000 lah, kurang lebih segitulah. Jadi kalau misalnya kita jualan di sana ya bisa-bisa aja, karena rata-rata yang beli ke situ kan toko-toko ikan hias, orang yang punya toko ikan hias. Cuma resikonya kalau kita jualan di sana itu, yang namanya orang jualan ke pasar kan harus bawa ikan banyak ya. Dan ikannya itu nggak selalu habis itu loh. Iya kalau misalnya yang terjualnya udah banyak, tapi kalau yang kejual sedikit, bawa pulangnya ikannya banyak kan malah jadi resiko, jadi beban lagi kan. Ya karena ikan kalau sudah dibawa-bawa kayak gitu ya ketahanannya ya nggak terjamin lagi gitu loh. Jadi terserah aja kalau misalnya pengen jual ke pasar. Nah, saya pernah nggak jual, saya pernah jual ke pasar ikan, pernah. Jualan di pasar pun saya pernah. Pernah juga jualan di pasar Purwonogoro, saya pernah waktu itu. Ya ada lah ikannya. Ikan yang saya jual bukan ikan live mirror intinya. Saya pernah jualan di situ. Ya intinya gitu, saya pernah, dan untungnya juga sebetulnya ya tergantung laris apa enggaknya. Kalau laris ya untungnya lumayan. Kalau misalnya nggak laris ya disyukuri aja seberapapun dapatnya. Jadi gitu saudara. Terus pertanyaan selanjutnya dari, oh iya tadi pertanyaan tadi itu dari Mas Bagus Suryo ya. Mas Bagus Suryo, makasih udah bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Mardian Syah Rizky. Ya dari Mas Mardian Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Miftah, saya berencana buka usaha toko ikan hias kecil-kecilan di Sumedang. Tipsnya untuk awal-awal buka bisa di-share Mas, atau kendala apa saja yang dihadapi? Modal awal sekitar 30 juta, apakah bisa mencukupi? Saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Modal awal sekitar 30 juta, apakah bisa mencukupi? Sangat bisa. Sangat bisa. Jangankan 30 juta, 20 juta itu udah bisa. Udah bisa. Ya tergantung sama kiosnya sih, tergantung sama rukonya. Kalau misalnya kiosnya mahal 20 juta terus sisanya tinggal 10 juta ya agak berat. Tapi kalau misalnya kiosnya yang masih di bawah 10 juta, itu dana segitu sangat cukup ya. Sangat cukup. Cukup itu bisa. Udah bisa beli etalase, udah bisa beli rak besi, udah bisa beli akuarium, udah bisa renovasi apa misalnya mau ngecat gitu. Terus udah bisa beli ikan buat dijual sama peralatan atau pakan-pakan yang ingin dijual. Itu udah bisa dan udah jadi. Ya bisa itu. Terus tipsnya untuk awal-awal buka. Jadi untuk awal-awal buka, pertama nih, ikan yang teman-teman jual jangan ikan yang mahal terlebih dahulu, jangan. Contohnya ikan-ikan predator, misalnya ikan pibas, tapi yang ukurannya besar, misalnya bukan ikan yang kecil. Kalau yang kecil sih nggak masalah, tuh agak murah. Arwana, ya pokoknya jangan yang ikan-ikan mahal terlebih dahulu. Kenapa? Karena ikan mahal ini perputarannya dia agak sedikit lambat. Untuk toko baru ya, kecuali kalau tokonya sudah punya nama, itu lain lagi ceritanya. Kalau untuk baru, saran saya jualah ikan-ikan yang terjangkau, harganya terjangkau sama anak SD. Misalnya 5.000 dapat 3 gitu ya, atau 10.000 dapat 3, yang gitu-gitu ya. Misalnya ikan zebra danio ya, zebra danio, terus ikan niasa, johani, ikan lemon ya, ikan Sumatera, ikan plati, ikan moli ya, moli black golden atau moli-moli yang lain, moli balon. Nah tapi moli balon agak pikir-pikir juga karena tingkat kematiannya tinggi kalau di toko, biasanya gitu. Kalau saya ya sepat biru gitu kan. Pokoknya ikan-ikan yang murah dulu lah, yang 5.000 bisa dapat 3 atau 10.000 dapat 3, ikan neon misalnya. Terus ikan manfish. Nah,
ikan-ikan yang terjangkau sama anak-anak ini yang biasanya perputaran itu cepat luar biasa. Cupang jangan lupa, dan cupangnya kalau awal-awal buka ya, ini cuma saran aja, jangan yang mahal dulu karena sudah terjamin nggak bisa ngerawatnya. Karena kalau cupang mahal dirawatnya sembrono kayak cupang-cupang cendolan itu bakal mati, sayang gitu loh. Jadi saran saya yang murah-murah dulu, yang bisa harga 5.000 atau 7.000 lah harga eksernya gitu awalnya gitu. Terus itu ya, jadi ikan yang dijual adalah ikan-ikan, diprioritaskan yang dibanyakin itu ikan-ikan yang murah dan warna-warni, pilihannya banyak. Ikan koki, ikan komet, atau enggak koi yang kecil itu ya, anak-anak koi. Nah itu bagus tuh. Terus untuk alat teman-teman nggak usah terlalu banyak ya, misalnya satu jenis itemnya banyak, jangan. Cukup satu jenis, minimal dua saja udah cukup gitu loh. Misalnya aerator lubang 1 punya 2, aerator lubang 2 punya 2, water pump 1200 punya 2, 1600 punya 2, 1800 punya 2. Saya gitu awal-awal, yang penting dua-dua aja dulu. Emang agak repotnya ketika stoknya habis, kita harus langsung beli lagi ya ke grosiran, tapi itu lumayan bagus. Jadi kita nyetok gak banyak itu untuk melihat di mana di antara jenis-jenis barang yang kita jual itu yang paling laris. Nah nanti yang paling laris itu yang stoknya kita perbanyak. Sedangkan jenis-jenis yang lain yang gak terlalu laris ya cukup 2 saja, gak perlu banyak-banyak gitu loh. Jadi misalnya nih aerator lubang 1 sudah terbukti laris, ya udah dibanyakin, stoknya 10 misalnya. Atau water pump 1200 udah terbukti banyak, ya berarti itu yang stoknya dibanyakin. Nah bertahap diperbanyak. Nah kalau untuk manajemen ya itu harus kita ngobrol secara langsung ya, nggak bisa saya share di sini karena kalau kaitannya sama manajemen itu buka kartu namanya. Jadi untuk manajemen toko ikan hias nggak tahu ya bisa saya share apa enggak, tapi kalau misalnya ngobrol sama saya langsung, misal ketemu sama langsung, saya akan beritahu bagaimana manajemen alatnya, kemudian manajemen ikannya bagaimana supaya ikan kita itu kita tetap dapat untung, walaupun yang namanya ikan ditambung di toko itu potensi matinya tetap ada, risiko matinya tetap ada. Nah gimana caranya supaya kita tetap untung, bisa terus belanja walaupun ada ikan yang mati dan lain sebagainya. Nah itu manajemennya ada ya. Nah kalau untuk manajemen misalnya teman-teman pelajari aja lah, pelajari sendiri. Tapi yang tips yang bocoran dari saya, gunakanlah sistem ya, gunakanlah sistem atau program, jangan pakai cara manual karena itu sangat menguras energi ya. Dan kalau misalnya sampai salah hitung itu dampaknya itu luar biasa bahaya gitu buat toko kita. Jadi manajemennya usahakan menggunakan sistem, terutama untuk audit keuangan ya, keluar masuk uang itu harus menggunakan sistem. Sistemnya banyak di Play Store ada sistem kasir, ada sistem pawon, terus ada apalagi yang semacam kayak buku warung yang gitu-gitulah bisa dimanfaatkan gitu ya. Terus apa lagi ya, saya kira cukup ya, saya rasa cukup tadi. Berapa pertanyaan ya, 4 pertanyaan ya yang saya jawab. Semoga di antara pertanyaan yang ditanyakan itu ada juga teman-teman yang punya pertanyaan semisal, sehingga terjawab dari jawaban yang saya berikan tadi. Jadi gitu aja sobat kita, makasih banyak telah menyaksikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.